nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, bulan Ramadan di Cebukuan Cek Rodia. Nak belanja, nitip kaos sama ponaan. Bulan puasa banyak ibadah semoga berkah. Tinggal kegawean negatif perbanyak kebaikan. Peh meloi anten-anten nunggu buko di Pro 4 bersama Ustadz kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, Mang Cek Bicek, dulur-dulur di mana be berado. Kita ketemu lagi dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko yang disiarkan melalui siaran Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya di 88,4 FM, atau sahabat budaya yang lagi monitor acara kita di RRI Digital. Juga saat ini pacak nyaksikan acara kita live YouTube channel ya di Pro 4 sahabat budaya yang kami hadirkan sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat KG. Nah, untuk sore hari ini kita ketemu lagi dengan Ustadz kita. Alhamdulillah ada Ustadz Rahmat Irwani SHI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicek Risa, puasa Alhamdulillah. Hari ini kelima gitu kelima, ya Pak Ustadz insyaallah, ya? insyaallah. Iya, kalau nyinggung Pak Ustadz seger ya. Semangat ya. Kata Cik Iwan tadi. Oke, Cik Iwan makasih ya. Dan sahabat budaya, untuk topik kita di sore hari ini yaitu mengenai puasa yang diharapkan dan dimakruhkan ya. Pak Diomuka ini sebagai lanjutan dari topik yang kemarin. Benar, ya Pak Ustadz ya. Iya, karena di bulan puasa ini merupakan bulan yang spesial dan luar biasa ya. Banyak sekali peluang bagi kita Pak Ustadz untuk melakukan amal ibadah untuk mendapat keriduannya ya Pak Ustadz ya. Dan sahabat budaya, Celisa informasi ke juga untuk yang nak melo di acara ini, kita buka gagak di line telepon kita di 351656 atau di WhatsApp di 089778848884. Kita langsung dulu ke Pak Ustadz, nak dengar ke dulu tausiah awal pengantar ya dengan topik kita di sore hari ini, puasa yang diharamkan dan dimakruhkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Cik Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Para pemirsa Pro 4 88,4 FM RRI Kota Palembang yang saya hormati. Bulan puasa adalah tadi sampaikan oleh Bicek Lisa adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan untuk kita menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga puasa yang sejatinya adalah memang bagus. Puasa itu untuk membakar, membersihkan diri, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Ada puasa yang diharamkan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa-puasa yang wajib, puasa sunnah, puasa makruh, apa itu saja puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal awal-awal, yakni hari raya Idul Fitri, Bicek Lisa. Ndak kenado kalau kita hari raya tahu-tahu wong lain berbuka kalau kita puasa dewek. Karena fitrun itu bisa diartikan kembali suci, kadang-kadang kita mengartikan kembali suci, tapi fitr itu asal katanya dari futur, yaitu berbuka. Nah, di saat memang kita harus berbuka pada hari itu, siang harinya kita diharamkan untuk berpuasa.
Selain hari raya Idul Fitri juga ada hari raya Idul Adha. Hari-hari raya tasyrik, hari tasyrik yakni setelah hari raya Idul Adha itu ada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah diharamkan kita untuk berpuasa. Ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Namun kalau kita melihat kepada pendapat dari Imam Hanafi, bisa itu dikatakan sebagai makruh. Nah, yang diharamkan yang berikutnya apa lagi itu, Bijak Lisa? Ini yang perlu diketahui kita di masyarakat adalah berpuasa tapi tidak izin dari laki. Oh, maksudnya macam mana itu Pak Ustaz? Baru tahu juga. Iya, jadi kalau seorang istri dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, baik, bagus. Menjalankan sunnah Rasul SAW itu baik dan bagus juga. Tapi tatkala dia melaksanakan suatu ibadah, terutama puasa dalam hal ini, tidak izin kepada lakinya, itu dia menurut Imam Syafi'i dan Hambali itu haram puasanya. Ngapo? Bisa jadi pada siang hari itu suaminya berhajat kepada istrinya. Nah, ketika suami berhajat kepada istrinya, lalu istri menolak dikarenakan dia dalam keadaan berpuasa, maka pada saat itu istri sudah melakukan durhaka, dosa besar kepada suaminya. Itu di luar Ramadan tentunya ya? Di luar Ramadan tentunya, di bulan Ramadan, betul. Kalau bulan suci Ramadan, nah wajib tak dituruti, karena itu wajib. Sementara kita melaksanakan ibadah sunnah, itu istri harus izin kepada suaminya. Bahkan juga untuk kodok, misalkan dia mau mengkodok puasanya dan sebagainya, dia izin dulu kepada suami. Hari ini suamiku saya ingin melaksanakan puasa, apakah diizinkan dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali ada. Apa tuh? Kecuali kalau memang lakinya memang tidak ketik di tempat, misalnya melakukan safar, misalnya dia melakukan ibadah tawaf dan tidak ketik di rumah, pada saat itu diperbolehkan dia tanpa izin. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Laki lagi dari rumah, di rumah. Tugas di luar ya Pak ya. Tugas di luar. Nah, di antara lagi ada di antara yang haram ada juga puasa-puasa sunnah nih Macam Risa. Kita semuanya tahu ada namanya puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini ada ulama, terutama Imam Bukhari dan Muslim mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya para pemuka kafir Quraisy sebelum Islam itu menyentuh mereka sudah melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, kita kan kalau tanggal 1 ada film dulu malam satu suro. Itu kan. Jadi syuro itu adalah dari asal katanya asyaro. Asyaro itu artinya 10. Nah, jadi kalau keramat ya tanggal itu ya bagi wong ini ya tertentu ya. Ada film anu tuh Lisa. Film apa namanya? Singgonya ada filmnya dah. Bukan Sujana. Malam satu suro. Iya, itulah makanya ada filmnya. Iya, ada filmnya. Jadi malam itu adalah malam yang dimuliakan sebenarnya oleh umat Islam. Bahkan sebelum Islam datang, ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, pada saat itu didapatilah orang Yahudi yang berada di Madinah, itu mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Nah, lalu sahabat-sahabat yang ada pada situ bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini orang Yahudi di sini, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Mengapa? Ditanya oleh Rasul, mengapa mereka berpuasa? Dikarenakan mereka syukuran atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tadi. Kata Rasulullah SAW, nahnu ahakku Musa minhum. Jadi kita lebih berhak kepada Nabi Musa daripada mereka, karena Nabi Musa adalah yakni nabi setelah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan Rasul kita lebih berhak kepada Musa. Karena kita lebih berhak kepada Musa, maka kita lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura tadi, begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menyuruh sahabatnya untuk melaksanakan ibadah di tanggal 10 Asyura tadi, 10 Muharram tadi. Nah, lalu apalagi puasa-puasa sunat berikutnya? Puasa sunat berikutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ya. Arafah. Jadi Arafah itu adalah puasa yang dilakukan tatkala umat Islam yang menunaikan ibadah haji di tanah Mekah itu wukuf sehari sebelumnya. Jadi tanggal 10 mereka wukuf, tanggal 9 kita disuruh untuk melaksanakan puasa tanggal 9 tadi, mohon maaf. Tanggal 9 tadi kita mereka wukuf, kita melaksanakan puasa di tanah air.
Untuk tidak melaksanakan haji, kita yang di sini puasa, puasa tanggal 99 tadi. Kok lagi apa lagi? Misalnya puasa Syawal. Nah ini selesai ibadah bulan suci Ramadan. Nah, nanti kita disunahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita galak melanjutkan 6 hari. Boleh itu berturut-turut, boleh juga dikelang-kelang. Yang penting itu selama di bulan Syawal kita melaksanakan ibadah tadi. Ada lagi apa lagi? Ada puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan di pertengahan bulan-bulan Hijriah. Misalnya 13, 14, 15. Misalnya kita pertengahan bulan Sa'ban, berarti 13, 14, 15 Sa'ban. Rajab 13, 14, 15 Rajab. Itu urutannya ya Pak ya? Iyo, tapi kita melok ke bulan Hijriah. Bukan melok bukan Masehi, bukan nasional, bukan Islam yang kita ikuti. Jadi ada aturan juga jangan asal-asal Pak ya. Pokoknya nah ilmu itu Pak ya. Ayo, nah ilmu jadi sunnah di. Nah, yang apa yang biasa dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sering melaksanakan puasa sunat Senin Kamis. Nah, itu yang banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin Senin dan Kamis. Ada banyak riwayat yang mengatakan Rasul sering melaksanakan puasa itu di antaranya itu adalah hari di mana yurfa'al amal wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Jadi pada hari Senin dan Kamis itu amal kita tuh dilaporkan oleh malaikat mingguan, Cak Lisa. Jadi dia tuh pada saat itu Rasul senang ketika amalku diangkat, saya dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang atau karena hari Senin itu adalah hari di mana Rasul dilahirkan. Nah, jadi memang kalau kita tuh nengok cara Rasul kapan hari lahir tuh puasa. Cara Nabi kan, karena Nabi lahir Rasul di Senin, maka beliau berpuasa. Cuman kita nak puasa sayang kadang-kadang hari itu banyak yang traktir, atau kita traktir uang malam itu kan. Kebalikan Yuda. Oke. Iya Pak Ustadz, sebelum dilanjut ya kita coba ngundang untuk sahabat budaya yang nak melo-melo di acara kita sore hari ini. Sahabat budaya dia di acara anten-anten nunggu kita jadi saran Pak Ustadz juga masih nanti kalau ada yang nak bertanya ya di 351656 para pendengar setia perempat di mana we berada ya. Topik kita di sore hari ini yaitu mengenai puasa yang diharamkan dan dimakruhkan. Tadi sudah dijelaskan di awal perbincangan kita sore ini di anten-anten buku ini sahabat budaya ya. Tapi kalau ada yang nanya di luar itu juga tidak apa-apa ya Pak Ustadz, tidak masalah ya. Insya Allah pajak dia dibantu oleh Pak Ustadz untuk dijawab. Nah, mengenai pelaksanaan puasa Syawal tadi ya Pak Ustadz ya, itu untuk urutan yang benar cak mana itu Pak Ustadz? Karena ada yang nak bayar utang dulu, ada yang nak dulu ke Syawal. Ini mana yang benar yang diutamakan? Jadi ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, itu sunnah bisa kita ikutkan. Jadi misalkan kita mau mengkodok puasa yang kita tinggal, terutama ibu-ibu biasanya ada secara syar'i mereka tuh sunnatullah tidak bisa meninggalkan kewajiban mereka untuk batal. Karena ada saat-saat untuk mereka batal 1 minggu tadi. Nah, ketika mereka ingin membayar mengkodok puasa Ramadannya selama 1 minggu tadi, misal dia peci hari Senin atau peci juga hari Selasa, diikutkan itu Cik Lisa. Jadi dia dapat 2 pahala di situ. Jadi pahala mengkodok puasa dia yang wajib, juga dia mendapatkan pahala dari hari Senin atau Kamis ketika dia melaksanakan membayar puasa tadi. Double. Alhamdulillah aja. Begitu pun kalau kita di bulan suci Ramadan kan, di bulan suci Ramadan jelas wajib kita laksanakan seperti itu. Dan apakah harus berurutan tadi kita sampaikan kan bisa sesuai dengan waktu yang kita sempat untuk dilaksanakan ibadah tadi. Boleh diniatkan 2 dan itu tidak mesti harus pakai bahasa Arab. Kita bisa pakai bahasa Indonesia, sengaja aku puasa Syawal besok untuk mengkodok puasa saya karena Allah Ta'ala. Oke. Kita coba nerima penelpon kita dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anten-anten buko, halo. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Lanang Ustaz. Oke, dengan Koyong Lanang. Di kilometer 7 ya. Insyaallah. Iya. Silakan Koyong Lanang. Kawan sekali kalau. Oke. Aku nanya Pak Ustaz. Siap, Koyong Lanang. Kalau seandainya ada yang dengar, aku pernah dengar katanya kalau bulan puasa ini
kalau dengar musik itu haram. Iya. Aku nanya itu ya Pak Ustaz. Payo. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Koyong Lanap. Kalau ada yang masih nak melok juga, berikutnya kita pacak terima juga ya. Di belakang Koyong Lanap tadi di 351656 sekalian kaget dijawab oleh Pak Ustadz ya. Terkait dengan dengar musik ini. Adonian apa Pak Ustadz? Karena apa tadi katakan musik itu juga untuk hiburan Ayo, katanya. hiburan. Biar tidak Iya. stres. Iya. Silakan Pak Iya, Ustadz. iya, Payo. Jadi Bicik Lisa tuh lah banyak dengar ke lagu Oma Irama, saya tidak jelas. Jadi Bicik Lisa ya, kalau kita nelaah pertanyaan Koyong Lanap tani, ini lah tinggi ilmu dia nih ternyata. Maksudnya? Iyo. Iya. Jadi bahasan ini adalah bahasan yang masuk kerana ikhtilaf ya, di berbeda pendapat para ulama. Oke. Nah, ada yang mengharamkan tidak hanya di bulan suci Ramadan malah. Ada juga tidak di luar bulan suci Ramadan, ada ulama yang mengharamkan untuk mendengarkan musik. Apa kita lanjut dulu? Kita terima dulu terima ya. dulu, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, Cek? Sama Adi, Mbak, di Rantaualai, Mbak, ini. Oke, ini feedback. Mungkin dikecil-kedikit monitornya Pak Adi ya. Oke, di Rantau Balai. Silakan Pak Adi. Ini, Mbak, saya kan mau tanya, Mbak ya. Iya. Bagaimana kalau kita itu gini, Mbak. Kita itu kan berpuasa kan. Iya. Yang namanya kita berpuasa kan ya nggak ada kerjaan, jadi terpaksa kita tuh tidur, Mbak, gitu kan. Oh, Pak Sutedo. Ya, punya tidur kan. Ya, tapi tidur tuh bukan terlalu nyenyak. Istilahnya ini tidak bangun-bangun ya, kita tuh memang bangun, cuman kita tuh malas saja bangunnya gitu. Iya. Ya, bagaimana, Mbak, ini Oke. ini apa namanya, puasanya itu kan kita kalau lagi keluar kan ya sholat kita kan zuhurnya kan, tapi kalau lagi asarnya kan giliran itu malas kan kita nak bangunnya gitu, udahlah Oh, aja. iya. Oke. Jadi bagaimana tentang dari hasil puasanya gitu? Oh, iya. Oke. Ya. Itu saja Pak Adi. Ya. Ya mungkin itu aja, Mbak. Baik. Dipertanyakan ya. Yo, terima kasih ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Adi tadi di Rantau Balai ya. Alhamdulillah, Pak Adi. Terima kasih. Dan mungkin masih ada lagi yang nak gabung sekalian gak dijawab ya oleh Pak Ustadz. Karena waktunya ini singkat ya Iyo. Pak Ustadz ya. Dan pertanyaannya luar biasa loh. Oke. Mantap kali. Caknya lanjut gue karena waktu kita ya Pak Ustadz ya. Jadi Di sebentar Koyong dulu Lanap Pak tadi Adi, ya. kita ke Koyong Lanap tadi. Jadi itu ranahnya dari ikhtilaf. Ada ulama juga yang mengharamkan mendengarkan musik tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga bila didengar oleh Mang Cek Lanap ada di bulan suci Ramadan tadi katanya. Iya. Nah, jadi ulama yang memakruhkan atau yang memperbolehkan untuk mendengar musik adalah musik-musik yang itu tuh tidak melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan musik itu adalah musik-musik yang bersifat rohani, musik-musik mengajak kita untuk berzikir, bersolawat dan berdendang dan sebagainya. Kata Rasul SAW juga dulu tidak melarang ketika ada Aisyah. Aisyah kan kecil pada saat ketika menikah dengan Rasul. Ada seorang Arab Badui yang menabuh musik di depan Aisyah dan Rasul membiarkan saja. Karena pada saat itu lirik syair yang dibacakan adalah syair-syair yang mengajak kita kepada Tuhan, artinya dia tetap rohani, atau kebaikan, menghadap zikir dan sebagainya. Itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika kita mendengar lirik yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah yang diharamkan tadi. Barangkali ini sudah bisa menjawab dari pertanyaan Koyong Lanap tadi. Maaf saya tidak bisa sebutkan. Nah, yang berikutnya untuk pertanyaan dari Pak Adi dari Rantau Alai ya, Pak Adi tentang niyamus shaim. Jadi tidurnya seorang yang berpuasa. Ini di kalangan ulama, hadisnya dulu kita katakan kan hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala, itu adalah hadisnya tidak bisa diterima sebagai hadis yang sahih. Jadi lalu bagaimana bagusnya di sini tentang tidur tadi, tentang tidurnya ini adalah idealnya begitu. Jadi kalau kita
tidur tadi mencegah kita dari perbuatan yang melalaikan, mencegah kita dari perbuatan yang mengurangi pahala puasa kita, itu diperbolehkan, bukan saya mengatakan itu berpahala. Tapi kalau misalkan tidur kita menjadikan laju kelemahan dari malah timbul rasa malas, laju dari zuhur asal lewat misalnya laju maghrib itu yang bahaya. Nah, jadi diperbolehkan di sini bukan hadis tapi itu adalah antisipasi bila dalam suatu kalangan pergaulan kita menyebabkan kita lalai kepada Allah, lalai ingat kepada Allah, bahkan mengurangi pahala dari puasa kita. Ini yang menyebabkan tidur tadi bagus. Jadi jangan sampai kita terkurang pahalanya. Tapi kalau tidur tadi berlebihan, tidak melakukan aktivitas, tidak dong cari duit untuk anak bini, nah yang ini yang salah. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, waalaikumsalam Cik Lisa. Iya, dengan siapa nih, Cek? Cik Irin. Oh, Cek Irin. Iya, silakan Cek Irin. Kita nanya. Aku nak nanya Pak Ustaz. Iya. Oke. Yang tentang yang diharamkan puasa tadi yang ketiga kan? Benar. Yang tentang seorang Istri. Iya. Kalau aku hanya sekedar menanggapi aja sebagai laki-laki kan. Benar. Selagi istri kita berbuat kebaikan sebenarnya nggak masalah. Nah, benar. Iya, suami yang baik. Kan dia kan mempunyai hak yang sama seperti kita. Iya. Pengen juga menunaikan kewajiban. Betul. Iya. Kalaupun ada ya misalnya ada hajat lah mungkin bagi kita anak. Kenapa ada kita lakukan pada malam hari aja istilahnya kan? Bisa diatur ya, Pak ya. Iya, supaya lebih baik kan. Oke. Nah, aku nanya juga Pak Ustaz. Saudara saya kan punya penyakit emah. Otomatis dia tidak bisa puasa. Nah, bagaimana cara membayar fidyah? Betul. Itu aja ya Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Cek Irin tadi ya. Terima kasih. Lanjut baik Pak Ustaz, karena waktu kita terbatas. Cek Irin ini pemirsa setia dari Perempat. Kemarin juga menanya. Terima kasih ya. Selalu setia ya. Pagi, siang, malam. Jadi Cek Irin membangso laki model Cek Irin Galo, itu aman gitu. Iya. Karena kita tidak bisa mengukur hati tiap-tiap orang untuk jadi ketika seorang suami, silakan wahai istriku kau melakukan kewajibanmu sebagai hamba Allah, aku tidak akan ngurusin dan menghalang-halangi itu enak. Tapi kalau misalkan ada suami yang dia misalnya menghendaki untuk istrinya izin terlebih dahulu, nah ini adalah alternatif hukum kita Islam memberikan solusinya. Oke, Caknya psikol lagi ada apa-apa Pak? Iya, kita terima dulu ya sebelum lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa nih, Cek? Sarah di Suro. Cek Sarah di Suro ya. Langsung Cek Sarah, apa yang ditanya ke? Ini loh. Rara, bukan Sarah. Oh, siapa? Rara. Rara. Oh, Rara. Oke, Mbak Rara ya. Indo, Pak Ustadz. Yeah. Saya kan dikasih teman mau kena lah. Sedangkan saya tahu teman itu uangnya itu dapat dari yang nggak bener lah gitu loh Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Oke. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Untuk Cek Rara di Suro tadi ya. Lanjut tadi Pak Ustadz ke Cek Irin tadi. Cek Irin tadi. Belum Jadi tadi. yang keduanya tadi mengenai ada sakit mbah, bagaimana untuk bayar fidyahnya? Jadi untuk sakit, memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa orang yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka boleh dia diganti kepada hari yang lain. Itulah mengkodok tadi. Nah, untuk masalah
mah ini, yang pertama konsultasikan dulu kepada dokter kita, apakah ada kemungkinan dia untuk sehat sembuh dulu, Bice. Oke. Yo, karena dia tahu-tahu dengan alasan mah, tahu-tahu dak galak terus puasa-puasa, kalau kelemahan. Tapi kalau memang sudah benar-benar istilahnya kronis, yo, benar-benar berat, dan memang kata dokter tidak akan bisa dia untuk melaksanakan ibadah puasa, nah alternatif Islam yaitu bisa diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin setiap kali dia batal itu 3 kali makan, karena fakir miskin kan makan itu 3 kali sehari. Sama cak kita juga. Jadi sehari kita batal, maka kita ganti dengan fidyah, dan fidyah ini adalah 3 kali. Ini lebih amannya. Walaupun ada orang mengatakan kita kan kalau puasa itu kan 2 kali cuma makan, sahur dengan berbuka. Yang ngitung puasanya ya. Tapi kita melihat kepada kebutuhan orang yang kita kasih, yakni dia makannya 3 kali dalam sehari. Itu tata caranya untuk. Tapi sekali lagi kita pastikan dulu, karena kita berharap saudara kita yang sakit tadi juga mendapatkan kenikmatan berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi dia tidak hanya terbuai dengan sakitnya sehingga dia tidak merasakan nikmatnya berpuasa di bulan suci Ramadan tadi. Itu yang satu. Nah, untuk Cek Rara tadi. Cek Rara ini disuruh ini termasuk yang ini juga, yang aktif juga. Ya. Terima kasih Cek Rara ya. Itu Cek Iris tadi. Nah, untuk tentang masalah ini juga ikhtilaf, yaitu yang salah apakah barangnya atau yang salah itu perbuatan. Itu dulu. Apakah kita akan coba bayangkan dulu itu Bice Lisa. Yeah. Kalau ada duit 1.000 kita pegang. Duit 1.000 ini kan lamantul kemana-mana. 10.000 kita pegang, 10.000 lah kemana-mana. Dia lah sudah dipegang oleh jualan niwa, kita keliling sama taksi dan lain sebagainya. Terus ada juga saatnya dia mungkin digunakan untuk kejahatan, misalnya begitu. Apakah kita akan menyalahkan duit ini? Begitu. Apakah kita menyalahkan uangnya atau kita menyalahkan perbuatannya? Jadi ada ikhtilaf di sini. Kalau untuk kehati-hatian dan kita jelas-jelas melihat bahwasanya dia ini tidak ada satupun uang di dia itu yang halal, maka untuk kehati-hatian boleh tidak kita gunakan. Tapi kalau dia berjualan dan dia juga mohon maaf menghasilkan uang dari hal-hal yang haram juga, maka kita berbaik sangka dengan pemberian dia tadi. Yang saya terima adalah uang dia yang dari dia jualan tadi. Karena kita tidak bisa membagi-bagi duit ini haram, ini halal, ini haram sebagainya. Dan dengan demikian maka kita bisa menggunakan barang yang kita terima tadi dan berbaik sangka bahwasanya uang tadi adalah uang yang dari sisi halalnya dia tadi. Itu kita gunakan sholat. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu untuk kehati-hatian boleh tidak kita gunakan. Namun kalau tidak kita gunakan misalkan, jadi barang itu menjadi mubazir, sia-sia. Dan apakah kita lalu mengatakan ini haram, daripada kaki aku nguno kenyo jadi diterima Allah, kunjuk ke baik panti asuhan. No. Jadi kita tak seolah mengalihkan kesalahan tadi kan, dipindahkan. Kecuali kalau kita berpendapat, dia tadi memberikan kepada saya, oke, dengan saya menerimanya, saya tahu halalnya, sumbernya lalu saya berikan kepada orang lain untuk mendapatkan keberkahan dari saya, bukan daripada orang yang berikan. Dari dia lagi. Jadi ini ranahnya adalah ikhtilaf. Tapi kalau misalkan kita melihat dan berbaik sangka kepada amal orang lain, yakni di antara amal ibadah dia, bila ada sisi positifnya dia mencari rezeki, maka kita berbaik sangka bahwasanya yang dihadiahkan kepada kita adalah halalnya dari mata pencarian dia tadi. Jadi itulah pentingnya berbaik sangka ya Pak ya. Makanya besok itu kita temanya yang itu. Aku sering galak ngomong itu. Iya. Ya Pak Wisat, waktu kita sudah hampir habis, malah sudah pas ini. Mungkin bisa sampai ke melengkapi dialog kita sore ini. Sekalian menutup ya. Jadi ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadah yang Allah siapkan luar biasa bagi kita kaum muslimin untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bila pun kita batal, ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakannya, bisa kita qada di bulan Syawal. Dan kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa walaupun banyak pahalanya di tempat-tempat waktu-waktu yang dilarang, yaitu tadi misalnya di Idul Fitri, Idul Adha atau hari-hari tasyrik, atau juga ketika istri yang memang suaminya menghendaki untuk izin terlebih dahulu untuk melaksanakan
melaksanakan ibadah puasa tadi. Puasa sunnah sudah kita sampaikan, ada lagi puasa makruh namanya, misalnya puasa yang dilaksanakan 1 atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan, ini menurut Imam Syafi'i diharamkan. Demikian barangkali mudah-mudahan kita semuanya Allah terima amal ibadah kita pada hari ini. Semua amal ibadah kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nanti kita kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya sahabat budaya, demikian kebersamaan kita dalam acara Anten-Anten Nunggu Buku untuk edisi sore hari ini Sabtu 16 Maret 2024 dengan topik puasa yang diharamkan dan dimakruhkan. Dengan narasumber kita ada Pak Ustadz Rahmat Irwandi SHI MPD. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan memberikan pencerahan ya untuk kita galau-galau, dan untuk sahabat budaya yang sudah melok tadi juga saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकर शान है तू है करीम मेरे मौला सुन ले दुआ। Sahabat budaya, selanjutnya kita nak bergabung dengan Pro 1 RRI Palembang untuk meloi program acara berikutnya, yaitu siaran menanti saat berbuka puasa langsung dari Masjid Agung Wijayo Kromo Palembang. Dalam gelisahku menghibah
Ya Allahu ya Rabbana, bimbinglah aku dari cerah dosa.